Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil review jurnal terkait ergonomi lingkungan, khususnya pada penggunaan cooling garment atau cooling vest pada pekerja. Berikut adalah 3 sumber utama yang saya gunakan dalam membuat materi pada presentasi kali ini. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya pekerjaan yang dilakukan di lapangan dilakukan dengan beban kerja yang tinggi dan memaksa pekerja untuk mampu menyelesaikan tugasnya di lingkungan yang panas. Contohnya, pada pekerjaan konstruksi di Hong Kong, di mana pada summertime, suhu lingkungan mencapai 35,4 derajat Celcius dan relative humidity sebesar 95%. Selain pekerja konstruksi atau mining, pekerja yang bekerja di lingkungan yang berbahaya seperti radiasi radioaktif juga dituntut untuk mampu bekerja di lingkungan yang panas karena penggunaan personal protective clothing yang digunakan untuk melindungi pekerja dari radioaktif, chemical, atau chemical substances. Penggunaan PPC bersifat impermeable sehingga bisa menghambat proses evaporasi, juga proses berkeringat. Pada pekerjaan yang membutuhkan protective clothing, heat stroke sangat mungkin terjadi karena adanya proses evaporasi yang terhambat. Ketika pekerjaan tersebut dilakukan pada lingkungan yang memiliki temperatur dan humidity yang tinggi, membutuhkan pekerjaan dengan usaha yang tinggi, maka dapat berakibat pada penurunan efisiensi kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu, biasanya panas itu harus dikeluarkan dengan cara meningkatkan peredaran darah yang melewati kulit sehingga tubuh akan berkeringat. Kemudian, kegagalan dalam melakukan pengaturan suhu tubuh dalam tingkatan yang stabil dapat menyebabkan efek merugikan lainnya seperti dehidrasi, heat stroke, peningkatan detak jantung, dan apabila peningkatan suhu tubuh terus terjadi, maka akan mengarah pada kematian. Suhu lingkungan yang tinggi menyebabkan terjadinya dry heat gain secara konduktif karena suhu lingkungan yang lebih tinggi daripada suhu kulit. Pekerjaan lapangan pada umumnya sulit untuk dimodifikasi lingkungannya untuk dapat mengurangi resiko dari heat stress, sehingga salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi atau memperbaiki microclimate yang terjadi pada human body adalah dengan menambahkan auxiliary cooling garment pada pekerja. Contoh cooling garment yang banyak ditemukan adalah penggunaan fan, personal cooling system atau PCS, dan juga phase change material atau PCM seperti cold air, liquid cooled, dalam bentuk vest atau suit. Strategi ini dianggap dapat menjadi langkah yang efektif sebagai heat strain relief selama physical work dan dapat digunakan untuk mengurangi resiko terjadinya heat related injuries dan juga illness. Jadi cooling garment ini juga membantu tubuh untuk mencapai thermal comfort dengan mengurangi panas tubuh di lingkungan yang panas. Namun biasanya penggunaan cold air atau liquid cooled vest ini membutuhkan pasokan energi sehingga dapat membatasi pekerja dalam melakukan mobilitas ketika bekerja, sehingga tidak cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan mobilitas yang tinggi. Nah, kemudian pada penggunaan cooling vest atau ketika pekerja ini melakukan pekerjaan, setidaknya terdapat dua proses perpindahan panas yang terjadi, yaitu secara konduksi dan juga secara konveksi. Proses perpindahan panas secara konduksi terjadi ketika gradien suhu berada dalam medium padat antara kulit dan juga PCM packs atau cooling garment. Panas dari dalam tubuh kemudian akan diserap oleh PCM sehingga
penurunan suhu tubuh akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi yang terjadi dari kulit ke lingkungan sekitar melalui bagian yang terbuka dari garmen atau kain. Dengan adanya bantuan alat lain seperti kipas yang dipasangkan pada vest, tentu akan meningkatkan laju penguapan dan pembuangan panas dari dalam tubuh. Kemudian pada paper pertama, tujuan dari paper pertama ini adalah untuk mengevaluasi effectiveness dari ice cooling vest dengan menggunakan nuclear biological chemical suit atau NBC di kondisi panas dan lembab. Nah, pada penelitian pertama ini dilakukan eksperimen pada 10 pekerja untuk melakukan treadmill testing dengan dengan 3 kondisi, yaitu kondisi semi-nude, yang kedua adalah menggunakan NBC, dan juga yang ketiga adalah menggunakan NBC dengan ice vest. Nah, contoh dari penggunaan NBC digambarkan pada gambar 1 bagian C, dan juga penggunaan vest yang dimaksud adalah penggunaan NBC yang dimaksud adalah yang digambarkan pada gambar 1D. Kemudian hasil dari paper pertama ini didapatkan bahwa penggunaan CM2000 ice cooling vest ini dianggap efektif dalam memperbaiki toleransi untuk pekerjaan yang berkepanjangan dalam kondisi tekanan panas yang tidak dapat dikompensasikan. Hal ini dibuktikan dengan suhu inti tubuh dan respon detak jantung yang menurun. Penggunaan ice vest juga dapat mengurangi kenaikan suhu inti, namun tidak mengkompensasi beban termal yang tinggi secara utuh, karena hanya laju peningkatan suhu inti yang akan berkurang dan suhu tubuh akan terus meningkat selama penggunaan. Kemudian pada paper kedua, tujuannya adalah untuk melakukan pengembangan vest dengan menggunakan air vent dan juga PCM. Hal yang diperhatikan dalam proses desain vest ini antara lain adalah berat dan ketebalan, air permeability, water vapor permeability, UPF, vibration, water repellency, and wettability dari kain yang akan digunakan, dan juga pemilihan PCM dan fan yang digunakan dalam pembuatan vest ini. Berikut adalah contoh dari vest yang akan digunakan, di mana akan digunakan 8 PCM pada vest tersebut, dan juga akan digunakan 2 fan pada vest ini. Kemudian prototype evaluation dilakukan dengan melakukan eksperimen di mana pekerja melakukan kegiatan treadmill testing di dalam environmental chamber dan menggunakannya di construction site dengan kondisi aktualnya. Dari eksperimen tersebut, partisipan prefer untuk menggunakan NCV dan didapatkan hasil skin temperature dan heart rate yang lebih rendah, exercise time yang lebih panjang, dan juga peningkatan yang signifikan dalam tingkat coolness, dryness, comfort, and physical recovery saat menggunakan NCV. Kemudian pada bagian ini dijelaskan bahwa pemilihan PCM ini didasarkan pada sifat PCM yang lebih cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan gerakan yang lebih banyak. Kemudian PCM ini dipilih juga karena sifatnya yang mampu disimpan di ruangan ber-AC untuk memastikan PCM dapat kembali menjadi bentuk solid sebelum digunakan kembali. Kemudian fan yang akan digunakan adalah fan dengan menggunakan baterai lithium yang dipilih karena memiliki average wind velocity yang lebih tinggi dan juga lebih stabil, dan juga memiliki durasi yang lebih panjang, yaitu dapat digunakan sekitar 7 jam dengan kecepatan angin yang stabil. Nah, selain itu, dengan menggunakan baterai ini, kipas ini dapat di-charge ketika vest ini tidak digunakan. Kemudian berdasarkan penelitian pada paper pertama dan juga paper kedua, didapatkan
hasil bahwa ice vest ini penggunaan ice vest dengan MBC suit ini dianggap mampu meningkatkan work time dan juga dapat menurunkan level dari thermal strain. Namun pada penggunaannya ice vest ini dianggap kurang efektif apabila dibandingkan dengan PCM, karena PCM ini lebih praktikal untuk digunakan ketika untuk pekerjaan yang dilakukan di lapangan, karena dapat dengan mudah kembali pada bentuk solid karena dapat disimpan di ruangan ber-AC pada suhu sekitar 10 sampai 26 derajat Celcius sebelum akhirnya kembali lagi menjadi padat. Apabila pada 2 paper sebelumnya dijelaskan mengenai hal positif dari penggunaan ice vest, pada paper ketiga ini akan dijelaskan hal-hal negatif dari penggunaan vest ini juga. Jadi pada paper ketiga ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kontribusi dari PCM cooling vest dengan mempertimbangkan efek negatifnya. Jadi PCM dapat menurunkan skin temperatur secara cepat pada 1 menit pertama karena temperatur PCM yang rendah, yaitu sekitar 10 derajat Celcius. Namun apabila melihat side efeknya atau negatif efeknya, dapat dikatakan bahwa sekitar 42% efek ringan dari PCM ini dapat dinetralkan karena adanya efek samping penggunaan PCM itu sendiri. Nah, faktor yang paling signifikan adalah karena adanya efek preventif pada proses evaporasi keringat. Kemudian kekurangan dari penggunaan PCM vest ini ada 2, yaitu yang pertama adalah heavyweight dari garment dan juga yang kedua adalah adanya efek evaporative heat loss dari permukaan kulit. Nah, jadi pada umumnya cooling vest atau garment ini akan memiliki bobot yang berat, yaitu mungkin sekitar 4-5 kg. Nah, apabila terjadi penambahan beban dari penggunaan vest ini, maka metabolic heat production ini juga akan semakin meningkat. Dan kemudian karena meningkatnya metabolic heat production ini, body thermal storage juga akan meningkat, sehingga kondisi netral dan thermal comfort ini akan semakin tidak tercapai. Nah, cooling garment ini juga akan menjadi barrier tambahan dalam proses evaporative heat loss dan juga moisture transport. Pada evaporasi keringat, proses evaporasi keringat ini akan terganggu. Selain itu juga sweat rate atau rate berkeringat akan menurun karena adanya penurunan skin temperatur dan terjadinya vasoconstriction. Nah, terjadinya vasoconstriction ini akan meningkatkan skin insulation dan juga mencegah pertukaran panas antara body core atau inti tubuh dengan cooling garment. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.